Indonesia merupakan negara yang terletak di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Cuaca tersebut mempengaruhi gaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam mendesain tempat tinggal mereka. Dengan penyesuaian dari waktu ke waktu, membuat penduduk Indonesia sadar bahwa penerapan arsitektur tropislah yang paling tepat diterapkan pada rumah mereka. Arsitektur tropis adalah sebuah karya arsitektur yang mencoba untuk memecahkan problematik iklim setempat. Dalam hal ini adalah iklim tropis. Yang penting dalam arsitektur tropis ialah apakah rancangan tersebut dapat menyelesaikan masalah pada iklim tropis seperti hujan deras, terik matahari, suhu udara tinggi, kelembapan tinggi, dan kecepatan angin rendah. Sehingga manusia yang semula tidak nyaman berada di tempat terbuka menjadi nyaman ketika di dalam bangunan tropis. Sementara iklim tropis lembab sendiri dicirikan oleh beberapa faktor iklim sebagai berikut. 1. Curah hujan tinggi sekitar 2000 hingga 3000 mm per tahun. 2. Radiasi matahari relatif tinggi, yaitu sekitar 1500 hingga 2500 kWh per tahun. 3. Suhu udara relatif tinggi untuk kota dan kawasan pantai atau dataran rendah, dan untuk kota dan kawasan dataran tinggi sekitar 18 derajat hingga 28 derajat atau lebih rendah. 4. Kelembapan tinggi untuk Jakarta antara 60 hingga 95% kelembapannya. 5. Kecepatan angin relatif rendah. Nah guys, konsep rumah tropis pada dasarnya adalah adaptasi bangunan terhadap iklim tropis, di mana kondisi tropis membutuhkan penanganan khusus dalam desainnya. Nah, pengaruh utama dari kondisi suhu tinggi dan kelembapan tinggi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan berada dalam ruangan, yang merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rumah tropis. Meskipun konsep rumah tropis selalu dihubungkan dengan sebab akibat atau adaptasi bentuk tipologi bangunan terhadap iklim, banyak juga interpretasi konsep ini dalam tren yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya nih, penggunaan material tertentu sebagai representasi dari kekayaan alam tropis seperti kayu, batuan ekspos, dan material asli yang diekspos lainnya. Kondisi iklim tropis lembab memerlukan syarat khusus dalam perencanaan bangunan dan lingkungan binaan, mengingat ada beberapa faktor spesifik yang hanya dijumpai secara khusus pada iklim tersebut, sehingga teori-teori arsitektur, komposisi, bentuk, fungsi bangunan, citra bangunan, dan nilai-nilai estetika bangunan yang terbentuk akan sangat berbeda dengan kondisi yang ada di wilayah lain. Kondisi yang berpengaruh dalam perancangan bangunan pada iklim tropis lembab adalah 1. Kenyamanan termal. Untuk mendapatkan kenyamanan termal dapat dilakukan dengan mengurangi perolehan panas, memberikan aliran udara yang cukup dan membawa panas keluar, serta mencegah radiasi panas, baik radiasi langsung matahari maupun tidak langsung. Perolehan panas dapat dikurangi dengan menggunakan bahan atau material yang mempunyai tahan panas yang besar, sehingga laju aliran panas yang menembus bahan tersebut akan terhambat. Permukaan yang paling besar menerima panas adalah atap, sedangkan bahan atap umumnya mempunyai tahanan panas dan kapasitas panas yang lebih kecil daripada dinding. Untuk mempercepat kapasitas panas pada bagian atas agak sulit karena akan memperberat atap. Tahan panas dari bagian atas bangunan dapat diperbesar dengan beberapa cara, misalnya rongga-rongga langit,
Penggunaan pemantul panas reflektif juga akan memperbesar tahan panas. Cara lain untuk memperkecil panas yang masuk adalah 1. Memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan barat. 2. Melindungi dinding dengan alat peneduh. Perolehan panas dapat juga dikurangi dengan memperkecil penyerapan panas dari permukaan, terutama untuk permukaan atap. 3. Penggunaan warna-warna terang. Warna terang mempunyai penyerapan radiasi matahari yang lebih kecil dibandingkan dengan warna gelap. Penyerapan panas yang besar akan menyebabkan temperatur permukaan naik, sehingga akan jauh lebih besar dari temperatur udara luar. Hal ini menyebabkan perbedaan temperatur yang besar antara kedua permukaan bahan, yang akan menyebabkan aliran panas yang besar. 2. Aliran udara melalui bangunan. Kegunaan dari aliran udara atau ventilasi adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, yaitu penyediaan oksigen untuk pernapasan, membawa uap dan asap keluar dari ruangan, mengurangi konsentrasi gas-gas dan bakteri, serta menghilangkan bau. Untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan termal, mengeluarkan panas, membantu mendinginkan bagian dalam ruangan. Aliran udara terjadi karena adanya perbedaan temperatur antara udara di dalam dan di luar ruangan, dan perbedaan tinggi antara lubang ventilasi. Kedua gaya ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan jumlah aliran udara yang dikehendaki. Jumlah aliran udara dapat memenuhi kebutuhan kesehatan pada umumnya lebih kecil daripada yang diperlukan untuk memenuhi kenyamanan termal. Untuk yang pertama, sebaiknya digunakan ventilasi tetap yang selalu terbuka. Dan untuk yang kedua, sebaiknya digunakan lubang ventilasi yang bukaannya dapat diatur. Nah, yang ketiga adalah radiasi panas. Radiasi panas dapat terjadi oleh sinar matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan dan dari permukaan yang lebih panas dari sekitarnya. Untuk mencegah hal itu, digunakan alat-alat peneduh atau sun shading device. Pancaran panas dari suatu permukaan akan memberikan ketidaknyamanan termal bagi penghuninya. Jika beda temperatur udara melebihi 40 derajat Celcius, hal ini sering terjadi pada permukaan bawah dari langit-langit atau permukaan bawah dari atap. Nah, itu dia tadi beberapa kondisi yang berpengaruh dalam perancangan bangunan pada kondisi iklim tropis.